Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah singkat sahabat Rasulullah Abdullah bin Mas'ud, pembawa sandal, pakaian dan alas tidur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hujan sering mengguyur Mekah pada beberapa hari terakhir, menjadikan lembah-lembah di sekitar kota itu pun hijau oleh rerumputan. Di suatu siang, domba-domba tampak menikmati rerumputan itu. Sementara di ujung lembah, seorang bocah kecil hanya mengamati domba-domba gembalaannya. Ia memain-mainkan tongkat di tangannya. Dua orang menghampiri bocah itu. "Apakah kau punya susu untuk kami minum?" "Maaf, aku tak punya. Dan domba-domba itu milik Uqbah bin Abu Mutih. Aku hanya mengembalakannya saja." "Tapi kau punya domba kecil?" "Ya." Bocah penggembala itu menyerahkan domba yang dimaksud. Salah satu dua orang itu lalu mengusap susu domba itu seraya berdoa. Tiba-tiba susu domba itu membesar penuh air susu. Kemudian diperah, dua orang itu lalu meminumnya. "Aku doa yang kau baca tadi," kata bocah penggembala yang takjub itu. "Kau bocah pintar," kata orang yang memerah susu. Abdullah bin Mas'ud nama si bocah penggembala itu. Ia tidak tahu jika orang yang menghampirinya itu adalah Muhammad bin Abdullah dan Abu Bakar As-Siddiq. Setelah dewasa, Abdullah bin Mas'ud masih teringat dengan kejadian di lembah itu. Namun ia tidak tahu kapan bisa bertemu kedua orang tersebut. Ketika Nabi Muhammad SAW memulai misi kenabiannya, Islam pun tersebar di banyak tempat. Ada yang ragu, ada juga yang percaya dengan Islam. Abdullah bin Mas'ud ketika mendengar dakwah Islam, ia tak ragu lagi. Ia yakin setelah teringat dengan peristiwa di lembah itu. Apalagi setelah ia tahu kepribadian Rasulullah sebagai orang yang terpercaya, jujur, bijaksana, dan cerdas. Akhirnya Abdullah masuk Islam bersamaan dengan Sa'id bin Zaid dan istrinya Fatimah bin Khattab. Ketika dakwah Islam memasuki fase terang-terangan, Abdullah bin Mas'ud adalah orang pertama yang berani melantunkan Al-Quran dengan lantang. Mendengar itu orang kafir langsung marah. Mereka datangi Abdullah dan memukulnya. Saat itu Abdullah membacakan ayat dalam surat Ar-Rahman ayat 1-6 yang artinya, "Rabb yang Maha Pemurah, yang telah mengajarkan Al-Quran, Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara, matahari dan bulan beredar menurut perhitungan, dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya menurut perhitungan." Sejak dakwah beranjak dari sembunyi-sembunyi ke terang-terangan, intimidasi dan kekerasan terus dilakukan oleh kafir Quraisy. Menyikapi hal itu, Rasul pun menganjurkan sebagian sahabat untuk hijrah ke Habasyah. Abdullah bin Mas'ud termasuk dalam rombongan ini. Sekalian lama di Habasyah, Abdullah kembali ke Mekah dan menyusul Rasulullah SAW di Madinah. Di Madinah, Rasulullah mempersaudarakan Abdullah bin Mas'ud dengan Mu'adz bin Jabal. Ketika terjadi perang Badar, Abdullah termasuk salah satu tentara. Ia begitu berhasrat membunuh Abu Jahal yang begitu besar kebenciannya pada Islam. Saat peperangan meletus, dua orang Ansor bersaudara, Mu'adz bin Afra dan Mu'awaz bin Afra, menyerang Abu Jahal. Maka tersungkurlah Abu Jahal yang juga paman Nabi. Namun ia begitu benci pada dakwah dari Nabi. Pada saat tersungkur itulah Abdullah bin Mas'ud segera menghabisi Abu Jahal. Setelah perang selesai, Abdullah mengabarkan kepada Rasulullah bahwa si Fir'aun Mekah itu telah terbunuh. Dalam perang Uhud, Abdullah juga ikut serta. Ia berhasil membunuh banyak tentara musuh.
Dalam perang itu, ketika pasukan pemanah meninggalkan Rasulullah dan pos-pos mereka, Abdullah bin Mas'ud termasuk orang yang menggantikan posisi mereka untuk melindungi Rasulullah SAW. Di hari ketiga perang Uhud, terdengar seruan agar pasukan Islam menyerbu pasukan musuh yang ada di wilayah Hamra al-Asad. Abdullah ikut dalam penyerbuan itu. Peristiwa itu diabadikan Allah dalam Al-Quran, yang artinya, yaitu orang-orang yang mentaati perintah Allah dan Rasulnya sesudah mereka mendapat luka dalam peperangan Uhud. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di antara mereka dan yang bertakwa ada pahala yang besar. Surat Al-Imran ayat 172. Selain perang Badar dan Uhud, Abdullah bin Mas'ud juga ikut dalam perang Khandaq atau perang Parit karena provokasi pembesar Yahudi Bani Nadir dan perjanjian Hudaybiyah. Beliau juga dipercayakan oleh Rasulullah SAW sebagai salah satu pencatat wahyu. Ia pernah berkata, "Aku mencatat 70 surat dari lisan Rasulullah." Suatu hari Rasulullah SAW meminta beliau untuk membacakan Al-Quran. "Bagaimana engkau memintaku membacakan Al-Quran, sedangkan ia turun kepadamu?" kata Abdullah. "Aku senang mendengar lantunan Al-Quran dari orang lain," jawab Rasulullah SAW. Abdullah lalu membacakan ayat yang artinya, "Maka bagaimanakah hal-hal orang-orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seseorang saksi dari tiap-tiap umat dan kami mendatangkan Muhammad sebagai saksi atas mereka itu sebagai umatmu." Surat An-Nisa ayat 41. Rasulullah SAW kemudian menghentikan bacaan Abdullah dan berkata, "Siapa ingin membaca Al-Quran sebagaimana adanya ia diturunkan, maka tirulah bacaan Abdullah bin Mas'ud." Rasulullah juga pernah bersabda, "Bacalah Al-Quran berdasarkan bacaan keempat orang, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Salim, sahaya Abu Huzaifah, dan Mu'adz bin Jabal." Abdullah bin Mas'ud dikenal selalu berpakaian bagus dan selalu memakai parfum. Orang mengenalnya cukup dari aroma parfumnya. Meski demikian, ia tetaplah seorang yang zuhud, lebih mementingkan akhirat ketimbang dunia. Ia istiqomah berpuasa sunnah Senin dan Kamis, sampai-sampai Rasulullah pernah memujinya. "Aku tak pernah melihat orang zuhud seperti Abdullah bin Mas'ud." Abdullah begitu dekat dengan Rasulullah. Waktu-waktunya dihabiskannya bersama Rasul. Ia membawa sandal, baju, dan alas tidur Rasulullah SAW. Saking dekatnya, ia kerap dianggap sebagai bagian dari keluarga Rasulullah. Rasul juga begitu percaya padanya. Setidaknya kepercayaan Rasul padanya bisa kita lihat dari sabda Rasulullah, "Jika aku diminta menunjuk orang menjadi pejabat tanpa harus bermusyawarah, orang itu adalah Abdullah bin Mas'ud." Beliau yang mulia juga di lain waktu pernah bersabda, "Aku meridhai sesuatu yang diridhai Allah dan Ibnu Ummu Abdi atau Abdullah bin Mas'ud, dan aku akan membenci sesuatu yang dibenci Allah dan Ibnu Ummu Abdi." Dalam bidang hadis, Abdullah meriwayatkan beberapa hadis dari Rasulullah dan tak sedikit orang yang meriwayatkan hadis dari beliau. Secara fisik orangnya tidak terlalu besar. Ia berpostur pendek dan kurus. Postur seperti beliau menjadikannya lincah bermanuver dalam perang. Pada 24 Hijriah, Abdullah bin Mas'ud menunaikan ibadah haji. Di tengah perjalanan menuju Mekah, tepatnya di wilayah Rajah, ia mendengar kabar bahwa Abu Dzar Al-Ghifari telah meninggal. Abdullah pun menyempatkan diri bertakziah dan ikut ke acara pemakaman sahabatnya itu. Selesai menunaikan haji, Abdullah menuju ke Madinah. Di sana ia jatuh sakit dan sekarat. Utsman bin Affan menyebut beliau dan bertanya, "Apa yang kau rasakan, Ibnu Mas'ud?" Tanya Utsman, "Dosa-dosaku." "Adakah yang kau inginkan saat ini?" Tanya Utsman lagi. "Aku menginginkan rahmat Tuhanku." Utsman berkata, "Aku akan memberimu harta yang nanti kau wariskan kepada anak-anakmu. Aku tak ingin anak-anakmu miskin sepeninggalmu." Abdullah bin Mas'ud menanggapi, "Aku sudah memerintahkan putri-putriku agar setiap malam membaca surat Al-Waqiah.
Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa siapa yang membaca surat itu setiap malam, ia tidak akan miskin. Sebelum meninggal, Abdullah bin Mas'ud sempat menulis wasiat bahwa putri-putrinya tak boleh menikah tanpa seizin Jubair bin Awam atau Abdullah, anak dari Jubair. Ia berpesan agar istrinya Zainab tidak diterlantarkan. Ia juga meminta agar jenazahnya dibalut dengan kain kafan seharga 200 dirham. Kemudian dikubur di samping makam Abdullah bin Mas'ud. Setelah Abdullah bin Mas'ud meninggal, Abu Darda pernah mengatakan, tidak akan ada lagi orang sepertinya. Semoga rahmat, berkah, dan kasih sayang Allah senantiasa tercurah untuk Abdullah bin Mas'ud atas jasa-jasanya dalam mencatat wahyu, membawakan sandal, pakaian, dan alas tidur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian kisah singkat Abdullah bin Mas'ud. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.